Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya untuk semuanya. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya Mbak Gimbal juga seorang dukun. Akhir-akhir ini, bumi pertiwi kita semakin diresahkan banyak orang-orang yang membuat konten atau YouTube yang selalu berbenturan dengan ras, dengan suku, adat, budaya, dan bahkan agama. Ulama membenci ulama, kiai membenci kiai, ustadz membenci ustadz, dan banyak perdebatan antara ustadz dengan ustadz, ustadz dengan pendeta, dan banyak konten-konten seperti itu. Ini betul-betul Ibu Pertiwi semakin menangis. Ini betul-betul pembodohan yang sengaja bumi pertiwi ini akan dibentur-benturkan dengan banyak masalah. Mulai sekarang, dengar suara saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam menantang umat Islam di seluruh negeri ini. Kalau kalian merasa ber-KTP Islam, Mbak Gimbal menantang mulai sekarang. Mbak Gimbal menantang untuk kalian yang ber-KTP Islam. Mari kita sama-sama menegakkan kebenaran. Mari kita bersama-sama menciptakan kerukunan dan kedamaian. Karena Islam adalah cinta damai. Kita buktikan bahwa Islam di NKRI ini memang berisi orang-orang yang mencintai kerukunan dan kedamaian. Jangan cuma di KTP aja kita punya mengaku Islam, tapi menciptakan kerusuhan. Malu kamu tuh. Kita harusnya malu dengan para leluhur. Bayangkan kita harusnya bangga dengan Indonesia yang mayoritasnya Islam ini. Harusnya kita menciptakan kerukunan. Tidak saling menjelekkan. Apa sih susahnya rukun? Pancasila ini harus benar-benar terwujud. Harus benar-benar terwujud namanya Pancasila ini. Pancasila itu bukan dongeng. Tapi harus dibuktikan kenyataannya. Dan Bhinneka Tunggal Ika juga harus benar-benar terwujud. Bukan cerita, ya. Pancasila ini dibuat oleh orang-orang yang punya agama, terutama orang-orang Islam. Berdirinya Pancasila ini disetujui oleh para kiai-kiai, ulama-ulama besar. Mereka sudah berpikir jauh panjang untuk sebuah kerukunan. Lah kok kita yang merasa, kalian yang merasa Islam, kok saling menjelekkan satu sama lain? Kan lucu gitu loh. Apa enggak malu dengan agama-agama lain? Kalian bertakbir di jalan-jalan, menyerukan nama besar Tuhan kalian. Tapi tingkah laku kalian itu memalukan. Kayak preman yang nggak payu dulu. Jadi sekali lagi. Kalau kalian yang merasa orang Islam. Ayo. Kita sama-sama guyup rukun. Sesuai instruksi para kiai-kiai. Para pembuat Pancasila. Kita harus bersinergi dengan agama-agama lain.
Dan kita perlu kerjasama dengan TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Kita wajib membantu kerja mereka. Kita bangun Bumi Pertiwi ini dengan kerukunan. Sedikit-sedikit pamer-pamer ayat. Sedikit-sedikit khotbahnya pamer-pamer bahasa-bahasa asing. Sing rungokno gak krungu. Sing ngerti mek Pak Yai ini tok, Pak Ustadz tok. Pendengare gak krungu, gak ngerti. Gak ngerti maknai karena mereka bukan apal kitab. Iya toh? Banyak orang tahu Al-Fatihah, ngerti wong Islam. Coba artino. Hanya orang-orang segelintir yang mengerti arti kata per kata makna dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kalimat suci yang luar biasa. 3 hal yang harus dilakukan oleh orang Islam itu. 1, memuliakan nama Allah dan kebesarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ketiga ini adalah lakukan kebaikan. Bukan masalah kalian hafal kitab sampai bathuke ireng. Bukan. Bukan saudaraku. Tapi bagaimana kita hidup ini turun di masyarakat. Dengan berbuat kebaikan. Menebar kebaikan kemana-mana. Sehingga membuat mata kita atau agama-agama lain merasa, oh iya ya. Wong Islam itu ternyata rukun-rukun. Damai. Sehingga banyak orang yang gak memeluk agama Islam mau bergabung dengan kelompok Islam. Kenapa? Karena ulamanya, kiainya memberi contoh yang baik. Lah ini enggak. Berkomentar untuk menjelekkan satu sama lain. Waduh. Jadi saudaraku semuanya, kalau kalian merasa Islam, janganlah saling mencaci maki. Janganlah kalian fitnah orang-orang yang kalian anggap orang benar. Habaib, kiai, ulama, Gus, dan lain-lain tokoh-tokoh agama ini punya peran penting sebenarnya untuk membuat orang itu sadar akan Tuhan, sadar akan silaturahim, sadar akan kebaikan. Lah kalau kalian ceramah bertakbir tapi untuk merobohkan pemerintah, jihad untuk memerangi agama lain, enggak masuk itu bagi saya, saudaraku. Kalian fitnah Habib Lutfi, ya. Kalau kalian memfitnah Mbak Gimbal enggak masalah, bro. Memang Mbak Gimbal dukun. Saya siap menerima tantangan siapapun, ya. Bagi teman-teman ya yang kepingin sehati dengan Mbak Gimbal, menjadi relawan peduli kemanusiaan, silakan bergabung. Ini nomor WA pribadi Mbak Gimbal. Kita itu harusnya nih ya, orang Jawa khususnya, ketika ada sesuatu yang merongrong negeri kalian atau keyakinan kalian, khususnya orang Jawa, kita wajib meniru, ingat ya, teman-teman dari Kalimantan. Yang dimana teman-teman Kalimantan itu ketika mulai ada sesuatu yang gak benar di daerahnya, mereka kompak turun ke jalan-jalan. Ini yang harus kita tiru. Bila perlu kita pakai baju daerah adat seperti orang Kalimantan itu. Saya nggawa keris, cek nggawa keris. Nggawa blangkon, kita pakai bila perlu turun di jalan-jalan. Kita serukan penolakan kekerasan di NKRI ini. Itu baru, ya. Yang memecah belah, coba kita ingatkan. Saya yakin kok agama Islam ini selalu mengajari kebaikan. Jadi sekali lagi nih, saya Mbak Gimbal beserta seluruh laskar Lembah Mayatnya siap dan siap akan bertempur dengan para sengkuni-sengkuni perusak negeri ini.
siap di garis depan, walaupun Mbah Gimbal menjadi tumbalnya nanti. Saya akan lebih bangga dan mati terhormat untuk melawan para sengkuni yang mencoba memperpecah persatuan NKRI. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami merdeka. Merdeka, merdeka. 4 kata sumpah dari Mbah Gimbal. Padamu negeri aku berjanji. Padamu negeri aku berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Dan bagimu negeri, jiwa raga Mbah Gimbal akan berkorban untuk NKRI. Dan para leluhur Mbah Gimbal akan ada menyertai langkah Mbah Gimbal. Jadi sekali lagi, untuk semua sahabat dan keluarga yang merasa NKRI, ayo kita ciptakan silaturahim. Bersinergilah dengan agama-agama yang lain. Dengan adat istiadat daerah-daerah masing-masing. Kita wajib menghormati. Dan jangan sekali-sekali merasa hebat. Jangan sekali-sekali merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang yang lemah dan tidak berdaya. Apapun keyakinan kalian, apapun agama kalian, lakukan kebaikan. Selama kalian mampu berbuat baik, jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Sekali lagi saya Mbah Gimbal, manusia biasa, hanya sebagai seorang dukun. Ada kata yang salah, ada ucap yang membuat kalian tersinggung, Mbah Gimbal siap dikritik, siap menghadapi kalian. Dan sekali lagi saya Mbah Gimbal menantang seluruh umat Islam atau yang ber-KTP Islam, menantang bersama-sama berbuat kebaikan. Ayo kita saatnya berlomba-lomba berbuat kebaikan dan membangun Ibu Pertiwi bersama-sama. Salam hormat dari saya Mbah Gimbal, Sang Putra Alam. Rahayu, rahayu, rahayu.